Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur kalau pagi ini kita boleh berada semua di dalam doa pagi, dan saya percaya itu semua karena anugerah. Kalau kita semua boleh ada di tempat ini bukan karena kuat gagah kita, tapi semua karena kasih Tuhan. Karena kita boleh semua rindu untuk setiap hari Rabu kita berkumpul bersama berdoa pagi. Mari saat ini kita mau sama-sama menyanyikan satu buah pujian bahwa ketika kami berkumpul ada roh Tuhan yang bekerja. Ketika kami berkumpul ada kuasa Tuhan dinyatakan. Di dalam pujian ada mujizat. Dan kita boleh percaya bahwa kasih Tuhan itu tak pernah berkesudahan, selalu baru buat kita, tak habis-habisnya rahmatnya buat kita. Dan kita boleh rasakan selalu setiap hari besar setia Tuhan mengalir dalam hidup kita. Kita katakan, saat kami berkumpul rohmu bekerja. Saat kami berkumpul, rohmu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, rohmu bekerja. Saat kami berkumpul, rohmu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua menaikkan doa-doa ucapan syukur kita pada pagi hari ini. Sambil musik tetap memainkan lagu ini. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Dalam hati kita, kita mau katakan, Tuhan, aku mengucap syukur. Yes, Tuhan. Bapak Surgawi, kami saat ini ada di tempat ini, Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan. Karena kami boleh pagi ini datang kepadamu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kami semua boleh merasakan pagi ini Kau ada bersama kami, Tuhan. Kami merasakan Kau ada di tengah-tengah kami saat ini, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, apapun yang kami kerjakan pada pagi hari ini, boleh menyukakan hati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, Tuhan, membuat Tuhan senang.
Kiranya Engkau boleh melayakan kami Tuhan, satu persatu hati kami Engkau tilik Tuhan, Engkau sucikan dan kuduskan kami terlebih dahulu Bapa. Singkapkan semua yang terselubung dari hati kami Tuhan, supaya sungguh-sungguh Tuhan Roh-Mu boleh bekerja di dalam hati kami. Kami ingin berikan waktu ini Tuhan, otoritas pagi ini buat Tuhan bekerja Tuhan, supaya apapun yang kami kerjakan pagi ini tidak sia-sia. Setiap kami boleh diberkati, setiap kami boleh dikuatkan, setiap kami boleh makin cinta Tuhan, dan setiap kami boleh makin dekat dengan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau boleh ada di tengah-tengah kami Tuhan, untuk membuat kami makin bertumbuh, untuk membuat kami makin mengenal siapa Tuhan kami. Bapak, pagi ini Tuhan, kami ingin menyerahkan doa pagi-pagi ini. Kiranya Engkau yang boleh beracara Tuhan, Engkau boleh menilik setiap kami Tuhan, apapun yang di pergumulan kami, apapun menjadi beban kami, Engkau boleh dengar dan Engkau jawab, dan kami percaya mujizat Tuhan terjadi pagi ini. Bapak Surgawi, saat ini Tuhan kami ingin berdoa juga untuk semua teman-teman kami yang lain yang belum ada bersama kami, yang percaya Engkau juga akan boleh undang mereka untuk datang Tuhan, dan undang mereka juga untuk bersama-sama bersekutu dengan kami. Sekali lagi Tuhan, ini doa kami mengucap syukur, dan kami mau serahkan sekali lagi doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Edi, mari kita menyanyikan satu lagu, Ajar Kami Tuhan Menghitung Hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan, agar semua rencanamu digenapi. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan hidup dalam jalan, ajar kami Bapa hidup dalam jalan, agar semua rencanamu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu Yesus. Kami bersyukur padamu, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap
setiamu Tuhan, setiamu Tuhan, agunglah karyamu Yesus, kami bersyukur padamu Yesus, kami bersyukur Yesus, kami bersyukur padamu. Saya serahkan kepada hambanya Bapak Edi. Terima kasih Bu Monik yang sudah memimpin pujian dengan sangat baik, mengingatkan kita bagaimana kita harus terus bersyukur pada Tuhan dalam segala keadaan kita, dan juga dalam kitab ratapan. Lagu yang sangat baik untuk pagi hari ini mengantar renungan kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau memberi kami kesempatan yang sama di pagi hari ini menghirup udara segar yang Tuhan berikan pada kami. Kami mensyukuri untuk waktu-waktu dan hari-hari baru yang Tuhan percayakan bagi kami. Kiranya waktu ini menjadi waktu yang terbaik bagi kami ketika kami datang pada Engkau, mohon pimpinanmu, dan sekaligus juga menyanyikan pujian untuk mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kiranya sepanjang hari ini, hidup kami memuliakan Engkau. Dan berkati kami khususnya dalam perenungan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kami semua untuk mendengar, untuk merenungkan, dan melakukan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar satu renungan firman Tuhan. Saya menamainya dengan doa, yaitu tindakan iman. Kita lihat satu firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beberapa hari, lama dari sekarang, saya baca satu artikel, meskipun saya nggak baca tuntas, tapi dari judulnya sudah ketahuan gitu ya, dari seorang yang terkenal, atlet Indonesia yang terkenal gitu ya. Dia mengatakan 95%, ini kan, perhatikan ya, 95% diet itu gagal. Dia mengatakan 95 diet itu gagal. Dia tidak, sekali lagi saya tidak membaca, tapi dari caption sangat jelas gitu ya. Kira-kira seperti ini. Kenapa gagal? Karena diet itu dia ditujukan untuk menguruskan badan dengan pola-pola tertentu dengan diet. Nah, dia kenapa gagal? Karena diet itu seharusnya menjadi pola hidup. Jadi kalau terus menjadi itu pola hidup, maka akan berhasil begitu. Maka setelah diet itu mungkin bisa mengurangi berat badan, tapi setelah selesai diet gagal lagi. Maka dia ngomong 95%, angkanya terlalu tinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya pikir ini hal yang menarik untuk kita perhatikan. Jadi pada waktu diet berhasil, selesai ya sudah. Nah, bagaimana dengan kehidupan doa kita? Kemungkinan sama juga. Kalau kita menjadikan doa itu menjadikan sesuatu yang kalau penting banget kita berdoa. Selesai, habis itu sudah kita lupa lagi berdoa. Maka ini jadi bukan satu pola hidup kita atau gaya hidup kita, tetapi hanya satu kebutuhan saja. Jadi kita perlu perhatikan dengan hal seperti ini. Kalau doa menjadi satu pola hidup kita, ya kita bersyukur tiap hari Rabu kita berjumpa, dijadikan satu pola hidup kita. Mau nggak mau kita punya jadwal khusus tiap hari Rabu. Yuk kita ketemu, kita bersekutu di dalam doa. Ini jadi satu pola. Tapi kita punya pola-pola yang lain. Bukan kalau perlu saja kita berdoa pada Tuhan, kita minta sungguh-sungguh, Tuhan kenapa Engkau nggak jawab
nggak jawab doa-doa saya, ya mungkin saja Tuhan jawab. Tetapi sekali lagi, kalau saya mengutip dari tokoh terkenal Indonesia, atlet Indonesia, mengatakan gagal. Karena kita hanya perlu saja, setelah itu selesai. Nah, kaitannya dengan doa Bapak-Ibu sekalian, hari ini kita belajar bagaimana kita berdoa itu dengan iman, tadi kan tindakan iman. Berdoa dengan iman itu adalah salah satunya ya. Ini yang penting bagi kita, mengklaim janji-janji Tuhan. Kalau kita berdoa kan banyak hal bisa kita lakukan. Kalau perlu kita mengatakan Tuhan gitu kan. Tuhan katanya Engkau berkati, kenapa Engkau tinggalkan aku sendiri? Nah, ini yang perlu mendapat perhatian kita semua. Berdoa dengan iman salah satunya, dikatakan salah satunya ya, mengklaim janji-janji Allah. Kita kan suka klaim janji-janji Allah gitu. Dan ada salah seorang yang ngitung gitu ya. Ada lebih 7.000 janji Allah. Menurut saya seperti ini, dia sudah menemukan ada 7.000, tapi mungkin dilanjutkan gitu ya. Jadi kalau nanti jawabannya ada 10.000 ya betul kan, minimal 7.000. Ada lebih dari 7.000 janji Allah dalam Alkitab. Janji-janji memberikan jawaban atas segala kebutuhan maupun persoalan hidup kita. Kita itu senang sebagai manusia gitu ya. Ketika Tuhan berjanji pada kita, dan kemudian kita mengklaim janji itu, Tuhan katanya Engkau seperti ini, tapi realitasnya adalah saya kok seperti ini. Maka ketika kita berdoa, Tuhan Engkau berjanji seperti ini, kenyataan saya seperti ini, maka kita seperti lapor kepada Allah dan kita minta Allah membuktikan, Tuhan janjimu buktikan. Saya pikir bukan hanya Bapak Ibu saja, tetapi saya pun juga tergoda untuk melakukan ini. Salah enggak? Saya pikir enggak, karena Allah kan berjanji. Kalau orang tua kita punya janji pada kita, kan enggak salah kita minta pada orang tua kita, oh katanya kalau saya nanti nilainya bagus, saya mau, kalau waktu sekolah ya nilai bagus, nanti saya mau diajak makan, ya terima raport gitu ya. Kalau saya naik kelas, saya mau diajak jalan-jalan. Nah, itulah janji orang tua. Dan ketika kita udah melakukan kewajiban kita, kan nggak salah kita minta sama orang tua kita. Begitu juga dengan firman Tuhan, di mana ada banyak janji, katakan minimal ada 7.000 janji di situ. Nah, kita perlu sekalian perhatikan hal ini. Jadi kita bagaimana berdoa dengan iman tadi, mengklaim janji-janji Allah. Seringkali yang terjadi adalah kita suka memelesetkannya. Janji Allah itu tidak seperti pikiran kita. Tetapi kita mengklaim kepada Allah, Tuhan katanya seperti ini. Tapi setelah dicek firman Tuhan lagi, ternyata saya salah yang klaim. Ternyata Tuhan tidak pernah janji seperti itu. Tapi kita merubahnya, kita memelesetkannya. Sehingga kita tidak pernah menemukan janji Tuhan, janji Allah dalam kehidupan kita. Yang salah adalah klaim kita terhadap Allah. Oh, Allah nggak pernah janji seperti itu kok. Kok malah kamu minta seperti itu. Jadi dalam pikiran saya ya Tuhan tertawa saja. Saya nggak pernah janji seperti itu gitu kan. Kita yang salah klaim janji Allah. Jadi yang sering terjadi. Maka kita harus kembali lagi ketika kita berdoa mengklaim janji Allah. Ya kita balik lagi ke Alkitab kita. Sungguh nggak ngomong seperti itu atau tidak. Itu yang penting. Nah sekali lagi, perhatikan Bapak sekalian, berdoa dengan iman. Jadi kan berdoa sebagai tindakan iman. Saya ingin bersama-sama belajar dengan Bapak Ibu. Perhatikan slide ini ya. Sering kali saya mengatakan iman itu 3 bagian. Ada 3 unsur. Pikiran, perasaan, kehendak. Itu dalam bahasa yang lain. Pikiran itu notisia, perasaan itu asensus, kehendak fidusia. Saya sudah mengulang-ulang seperti ini. Nah kalau kita berdoa dengan iman, artinya ada 3 unsur ini yang masuk dalam pikiran kita ketika kita berdoa dengan iman tadi. Ada yang bisa diterima dengan akal kita, gitu ya. Yang kedua ada emosi dan kita berani melakukan. Dan itulah iman, berdoa dengan iman. Jadi masuk akal enggak? Bisa diterima dengan akal kita enggak? Kalau enggak bisa diterima dengan akal kita, namanya itu juga bukan iman. Itu sembarangan gitu. Jadi ketika kita berdoa dengan iman masuk akal enggak? Nah, ini bagian yang pertama yang cukup penting untuk kita perhatikan. Ketika kita mengalami kesulitan, seringkali banyak kesaksian, saya punya hutang banyak. Ketika saya berdoa pada Tuhan, Tuhan selesaikan, saya klaim janji-janji Tuhan dan itu selesai semua. Oke, itu bisa. Tapi masuk akal enggak? Dalam keadaan kita ketika kita punya hutang, kita cuma berdoa saja. Enggak masuk akal bukan?
Tidak masuk akal. Dan kita tahu itu tidak masuk akal. Dan itu bukan iman. Kalau kita mengatakan masuk akal itu iman. Tapi disinilah juga keunikannya. Ketika kita tidak bisa menerima dengan akal kita kembalikan. Tuhan itu mampu. Jadi masuk akal kan? Tidak masuk akal dalam pikiran kita. Tetapi kita berdoa dengan iman, kita menyerahkan pada Tuhan. Tuhan mampu nggak selesaikan? Mampu. Mampu. Tuhan mampu selesaikan. Tapi bagian kita adalah kita melakukan segala sesuatu yang ada dalam diri kita, minta pertolongan Tuhan, dan kita berusaha supaya hutang kita itu terlunasi. Jadi Bapak Ibu jangan bingung ya. Jadi sekali lagi, tidak masuk akal dalam pikiran kita. Masuk hutang kita cuma berdoa aja. Tetapi masuk akal ketika kita menyerahkan pada Tuhan. Karena Tuhan mampu melakukan segalanya, tetapi jangan pernah berhenti untuk berusaha untuk membayar hutang-hutang kita. Kita punya aset apa segala macam. Mungkin Tuhan bisa datang di dalam segala anugerahnya melalui orang-orang lain, melalui pertolongan yang tidak pernah kita duga. Bisa. Nah itulah namanya tindakan iman sekaligus dalam pikiran kita. Pikiran yang iman. Dan kemudian ketika kita berdoa juga ada emosi di dalamnya. Seringkali kalau kita dalam keadaan khusus, ya kita, Tuhan tolong saya, sampai kita nangis-nangis gitu ya. Nah, itulah emosi. Ini juga termasuk iman. Karena bukan hanya pikiran, tapi juga ada perasaan. Ketika kita bersuka cita, kita berdoa pada Tuhan, kita juga bergembira. Nah, itulah emosi. Itu termasuk iman. Tetapi kita juga berani melakukannya. Jadi itulah iman. Iman bukan hanya dalam pikiran dan perasaan, tanpa pernah melakukan. Tapi iman adalah kita bisa menerima dalam pikiran dan emosi, perasaan kita, tetapi kita berani melakukan. Nah, uniknya di sini lagi. Ketika kita berdoa dengan iman, sesungguhnya segala sesuatu belum terjadi. Karena kita berdoa dengan iman. Kalau sudah terjadi, namanya kita tidak berdoa dengan iman. Kita bersyukur pada Tuhan. Ini kita bedakan ya. Kalau sudah terjadi, kita bersyukur pada Tuhan. Tapi kalau belum terjadi, namanya inilah mengharapkan sesuatu kepada Tuhan. Kita sedang menginginkan sesuatu, khususnya dalam ini janji-janji Allah. Ketika kita dalam keadaan yang, saya seperti ini, janji Allah yang tepat apa? Boleh tidak kita cari? Boleh. Tapi sekali lagi, konteksnya harus tepat. Jangan asal klaim kepada Tuhan. Jangan-jangan klaim kita keliru. Gitu ya. Oke, sekali lagi Bapak sekalian, inilah tindakan iman kita. Nah, mari kita coba perhatikan Yesaya 40 ayat 31 gitu ya. Saya beri contoh ini seperti ini. Ini klaim janji Allah ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oh, ini kan janji Allah. Orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Di saat kita membaca ayat ini, saya ini lagi lemah, saya lagi tidak berdaya. Oh, firman Tuhan ini begitu kuat bagi kita. Nah, saya mencoba bersama dengan Bapak Ibu belajar bagaimana kita klaim janji Allah seperti ini. Sengaja enggak, cuma omongan saya tulis supaya kita bisa memahami. Nah, perhatikan ya. Slide yang berikutnya kita perhatikan. Tuhan, saya sangat lelah dan putus asa. Saya ingin menyerah. Tetapi dengan iman, saya tahu bahwa Engkau akan memperbarui kekuatanku. Engkau akan mengangkat aku tinggi, serta memberiku energi baru sehingga aku bisa terus maju. Harapanku ada di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah membantu aku untuk terus berjalan. Amin. Kita klaim janji Tuhan, tetapi kita juga ada perhatikan kalimat ini ada di dalam tata pikiran kita, ada emosi kita sedang lelah, putus asa gitu kan. Tapi kita juga meyakini Tuhan akan menjawab doa kita. Ini contoh sederhana dari janji-janji Allah yang coba kita klaim pada Tuhan. Bukan kita minta, Tuhan saya sekarang ada dalam keadaan, kenapa Tuhan jadikan saya seperti ini, padahal firman-Mu seperti ini. Justru kita mempertentangkan. Tapi dalam konteks yang tepat, janji Allah itu dalam doa tindakan iman kita akan beri kekuatan baru bagi setiap kita. Benar bahwa Tuhan akan menolong saya.
yang sekarang saya sedang lelah dan putus asa. Jadi Bapak Ibu, ketika kita dalam keadaan lelah, putus asa, ingatlah Yesaya 40:31. Ya, ingatnya juga mudah, 40 kan 4:31, 4 itu ingat 4. Yesaya 40:31. Ya mudah. Jadi ketika kita dalam keadaan lelah. Tapi mari kita, jadi kalau kita perhatikan bagian ini, setidaknya ada 3 bagian yang selalu tindakan iman ya. Doa seperti ini yaitu membantu di dalam menguatkan iman kita. Kita kan sedang lemah, kita putus asa, dan ketika mengklaim janji Tuhan, doa seperti ini membantu di dalam menguatkan iman. Dan doa seperti ini mengingatkan tentang janji Tuhan. Dan doa seperti ini akan menyaksikan bagaimana Tuhan menepati janji-janjinya. Saya percaya kalau kita dalam keadaan lemah dan lesu, kita membaca bagian ayat ini, kita akan dibangkitkan semangat kita. Benar, Tuhan itu akan memperbarui kekuatan kita. Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah, dia seperti ini. Oh iya benar, saya harus kembali pada Tuhan. Ini klaim janji Allah. Dan kita belajar bersama-sama. Bukan sekedar klaim, tapi kita ada tindakan iman di situ. Nah, Bapak-Ibu sekalian, beberapa ayat firman Tuhan yang berisi janji-janji Tuhan saya akan sebutkan. Nanti Bapak Ibu bisa, oh ya ini janji Allah nih. Bagaimana cara kita mengklaimnya? Jadinya kita sudah punya caranya. Oh harusnya seperti itu ya. Sekali lagi ini satu pola yang saya tawarkan ini Bapak Ibu bisa mengembangkannya. Tapi sekali lagi bukan sekedar asal klaim kepada Tuhan. Tuhan saya seperti ini, kita marah pada Tuhan, keliru. Tapi dalam keadaan yang tepat, janji Tuhan memberikan satu kekuatan ekstra bagi kita. Ingat dalam tata pikir, perasaan, dan kehendak kita. Yesaya 40:29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat yang tiada berdaya. Bagus sekali janji Tuhan. Dia memberi kekuatan pada kita. Yesaya 41:10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, perhatikan, sengaja saya masukkan bagian ini. Seringnya kita terjebak. Kalau kita melakukan segala sesuatu, kita pasti menang. Nah, yang uniknya adalah kalau orang ini berseteru dengan orang Kristen. Orang berseteru itu kan nggak boleh. Doanya sama, Tuhan akan membawa kemenangan. Nggak mungkin dua-duanya menang, begitu kan? Jadi salah. Yang bawa kemenangan bukan masalah menang pertandingan, bukan. Tapi adalah ketika kita kalau seperti ini, jangan takut ketika kita dalam ketakutan. Kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Kemenangan kita bukan menang pertandingan yang seperti kita pertandingan olahraga gitu, bukan. Tapi kemenangan atas ketakutan. Nah, kita jangan memelesetkan janji Allah, tapi kita kembali ke Alkitab kita. Kita akan menang atas ketakutan karena Tuhan menyertai kita. Kemudian kita lihat ayat berikutnya yang lain, 1 Yohanes 1:9. Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terus kita klaim yang keliru. Wah, Tuhan pasti ngampuni saya. Enak aja, salah. Itu ada syaratnya. Jika kita mengaku dosa kita. Seringnya ini kan dilupakan. Kita maunya, wah Tuhan pasti beresin dosa saya deh. Enggak. Firman Tuhan itu lengkap. Kalau kita ngaku dosa kita ya, Tuhan akan menyucikan dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang merah seperti krimisi, menjadi putih seperti bulu domba. Ya itulah janji Tuhan. Kemudian kita lihat Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ketika kita kesusahan, Tuhan, saya merasa saya tidak bisa sanggup berjalan. Saya tidak ada kemampuan untuk berjalan dalam hidup ini. Ayat ini sangat tepat, bukan? Ini janji Tuhan. Tuhan sendiri akan berjalan depan kita.
Dan jangan takut dan jangan patah hati. Bagi kita yang sudah pernah mengalami kesulitan hidup yang kuat, ayat ini pasti akan berbicara pada kita. Bagaimana dengan segala ketidakberdayaan kita mengerti sekarang Tuhan, sehingga ketika kita dapat melangkah dari bukan hanya hari ke hari, dari jam ke jam atau dari menit ke menit, itu bukan kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang berjalan di depan kita, menyediakan jalan bagi setiap kita. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Wow, ini ayat ini suka diklaim juga. Jadi kita kalau salah memahami, Allah itu akan membuat kita kaya raya. Enggak seperti itu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Keperluan kita apa? Bukan kekayaan kita, tapi menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Nah, nanti kita baca kitab Filipi, kita tidak menemukan ini bicara tentang harta milik, bukan. Tetapi kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus itu akan menolong kita memenuhi segala keperluan kita. Jadi nanti kaitannya dengan, kalau kita kaitkan dengan Mazmur ya, sampai masa tuamu aku tetap menggendong kamu. Kamu tidak akan minta-minta. Ya kan? Itu firman Tuhan yang berbicara pada kita. Sekali lagi, bukan menjadikan kaya raya. Nanti kalau kita perhatikan ayat firman Tuhan sungguh-sungguh, saya boleh mengatakan tidak ada, tetapi lebih baik saya mengatakan sedikit sekali yang berbicara tentang harta pada kita. Janji Allah tentang harta. Karena apa? Karena Tuhan hadir. Ini yang masuk akal ya buat kita. Kan iman itu kan tindakan yang pikiran. Tuhan hadir ke dunia, dia mengosongkan diri. Dia mengosongkan diri. Yang adalah kemuliaan, kekayaan di dalam Yesus Kristus. Bukan tentang harta. Kalau dia bawa hartanya dari surga, gak cukup di dunia ini. Tapi dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Dia tidak datang bawa harta bendanya, tetapi disitulah kekayaan Tuhan kita. Dia dalam kekosongan, dirinya menebus dosa kita. Itulah kekayaan Tuhan kita dan kemuliaan Tuhan kita. Kita lihat Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ini ayat yang terkenal bagi setiap kita. Saat ini mungkin saja kita atau nanti yang penonton YouTube ini juga merasakan, sedang dalam keadaan sakit, tidak berdaya. Tentu ayat ini sangat menolong. Aku nggak takut. Bayang-bayang kekelaman, bayang-bayang kematian. Aku nggak takut. Karena Tuhan besertaku. Ayat yang powerful menurut saya. Penuh kekuatan. Untuk menolong kita mengklaim janji Allah di dalam keadaan yang tepat bagi setiap kita. Ketika kita sudah pernah mengalami sakit yang berat. Kanker seperti itu. Atau penyakit yang sukar disembuhkan. Selamanya kita akan menderita sakit seperti itu. Janji Tuhan ini tepat bagi setiap kita. Apakah nggak tepat buat saya? Tepat juga. Karena ada dalam keadaan yang memang tidak berdaya. Saya takut. Saya menghadapi bayang-bayang kematian, saya takut. Saya percaya kalau saya membaca ayat ini, Tuhan beserta saya itu cukup. Saya akan jalani hidup saya dengan sukacita. Yang terakhir saya kasih contoh Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Di dalam konteks doa kita bersama-sama. Ini jadi klaim janji Allah yang bagus sekali. Orang yang berseru pada Tuhan, Tuhan itu baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia.
kita membaca bagian ini. Saya percaya kalau kita punya rutinitas, tapi sekali lagi lebih tepatnya pola hidup, kita berdoa pada Tuhan, dan kita semakin mengenal Tuhan, kita akan lebih hati-hati mengklaim janji Tuhan dengan pikiran kita sendiri. Kenapa? Karena kita sudah mengenal Tuhan, pikiran Tuhan melalui Alkitab yang kita baca. Makanya lengkap, bukan hanya kita sekedar berdoa saja, tapi gereja kita ada gema yang tiap hari mendorong kita untuk membaca satu pasal tiap hari. Dan di situ ada renungannya. Supaya apa? Ada kebutuhan intens yang di dalam hidup kita. Kita perlu doa menjadi gaya hidup. Kita perlu membaca firman Tuhan sebagai gaya hidup. Kita merenungkan firman Tuhan sebagai gaya hidup. Kalau kita meyakini firman Tuhan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi tadi setiap firman. Makanya, mari kita jadikan selain doa, baca firman dan merenungkan firman Tuhan sebagai gaya hidup kita. Supaya kita nggak gagal di dalam berdoa, supaya kita nggak gagal di dalam membaca Alkitab, dan supaya kita tidak gagal dalam merenungkan firman Tuhan. Kalau perlu aja 95% gagal, sayang bukan? Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kembali kepada Bapak Ibu semua. Berdoa sebagai tindakan iman. Ada 3 bagian. Pikirkan, sekali kita tak pikir, janji Allah dari renungan yang kita lakukan atau Alkitab yang kita baca. Pikirkan. Kemudian naikkan doa tentang janji Allah. Dan kalau bisa tulislah. Nah, kalau kita naikkan doa, sekali lagi ada emosi di dalamnya. Oh, saya bersyukur. Saya punya kekuatan yang baru. Saya dimampukan Tuhan untuk melangkah 1 langkah hari ini. Atau saya melangkah melewati hari ini. Naikkan doa pada Tuhan. Dan kemudian percaya bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya. Nah, ini kan melakukan, kita percaya. Nah, Bapak sekalian, inilah bagian dalam bagaimana kita belajar. Tapi sekali lagi, ayatnya yang kita kan belum bahas. Di awal saya tadi mengambil Yakobus 1 ayat 5. Mari kita sekali lagi perhatikan ayat ini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka itu akan diberikan kepadanya. Bagaimana kita berdoa dengan ayat firman Tuhan ini? Perlu satu hikmat bukan? Supaya kita nggak salah di dalam kita mengklaim janji Tuhan. Ya, ada sesuatu yang unik di dalam doa. Memang doa itu saya katakan sesuatu yang masih misteri dalam kehidupan kita. Khususnya bagaimana kenapa sih kita harus berdoa? Dan apakah ketika berdoa pasti terjawab? Ini kan misteri, kita nggak ngerti. Tapi saya ingin belajar bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Ketika klaim janji Allah, ada hal yang kita perhatikan selain kekurangan hikmat ini. Maksudnya kita perlu berhikmat di dalam berdoa. Saya punya kebutuhan, misalnya. Kemudian saya minta pada Tuhan. Tapi sebelumnya saya ngomong ke Bapak Ibu semua, Bapak Ibu sekalian, saya tuh perlu dengan barang ini, barang itu. Dan kemudian saya berdoa pada Tuhan. Saya berdoa pada Engkau, saya perlu barang ini. Dan kemudian doa itu terjawab. Dalam tanda petik, saya katakan dalam tanda petik. Bapak Ibu bisa rasakan doa kita terjawab oleh Tuhan atau oleh manusia? Antara Tuhan dan manusia. Tapi saya ingin mengatakan Bapak Ibu sekalian, mari belajar. Kalau kita punya kebutuhan pribadi, kita cukup ngomong sama Tuhan, kita datang pada Tuhan. Ini namanya tindakan iman. Tidak ada orang yang tahu. Dan kalau Tuhan jawab, itulah doa sebagai tindakan iman kita. Kenapa? Karena nggak ada orang yang tahu, dan Tuhan yang mengerti, dan Tuhan jawab. Maka ini bagian bagi kita untuk terus senantiasa belajar pada Tuhan. Kami sudah belajar bagaimana berdoa sebagai tindakan iman. Kalau kami punya kebutuhan, kami nggak perlu ngomong sama orang. Bukan meremehkan manusia, tidak. Bukan bermaksud seperti itu. Tapi kalau betul-betul tindakan iman,
cukup kita yang tahu, atau kalau dalam hal ini saya dan istri yang tahu, kita berdoa aja sama Tuhan. Allah di dalam segala kekayaan dan kemuliaannya itu yang akan menjawab doa kita, supaya kita tidak kekurangan hikmat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami bersyukur kami boleh belajar pakai doa, pakai tindakan iman kami, Tuhan. Seringkali kami jatuh karena kami berdoa di saat kami hanya memerlukan, bukan menjadi gaya hidup kami yang kami lakukan terus-menerus. Jika kami perlu, kami teriak minta tolong pada Tuhan. Dan selesai Tuhan menjawab doa kami. Kami lupa berdoa lagi. Padahal firman Tuhan sungguh kaya. Janji Tuhan lebih daripada 7.000 yang sudah ditemukan. Dan mungkin lebih banyak. Dan kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Di dalam setiap janji Tuhan yang Tuhan nyatakan pada kami. Yang memberkati kami. Melalui tindakan iman di dalam doa kami. Kami percaya Tuhan mampu melakukan segalanya. Dan ajar kami terus meminta pada Engkau. Bukan karena kami dalam marah kepada Engkau. Tapi kami meyakini kekuatan, langkah kami, dan semua yang ada dalam diri kami. Engkau yang menjadi tumpuan dan topangan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Dr. Monik. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Seperti yang sudah saya share kemarin ke beberapa jemaat yang diminta untuk membawakan doa. Ya, itu doa-doa syafaat kita yang akan kita naikkan pada pagi hari ini. Kalau firman Tuhan pagi ini berkata bahwa doa adalah tindakan iman. Saya percaya kita tidak akan bisa punya iman kepada Tuhan kalau kita tidak kenal siapa Tuhan kita, gitu ya. Seperti ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Gitu. Kalau kita tidak kenal siapa Tuhan kita dengan baik, maka iman kita kepada Tuhan juga tidak akan menjadi iman yang besar. Tapi kalau kita kenal siapa Tuhan kita, betapa dahsyat dan ajaibnya Tuhan kita, maka kita akan terus punya iman yang bertumbuh di dalam Tuhan gitu. Dan saya percaya iman kita akan bertumbuh dalam Tuhan kalau kita makin hari makin dekat dengan Tuhan, kita makin hari bersekutu dengan Tuhan, firman Tuhan kita katakan terus dalam kehidupan kita setiap hari. Di dalam saya beberapa tahun ini ketika saya ikut di dalam persekutuannya Bapak Petrus Agung gitu ya, dia mengajarkan saya untuk dan keluarga gitu ya untuk deklarasikan firman Tuhan setiap hari, dan itu yang menjadi kekuatan kami, itu yang membuat kami makin solid di dalam Tuhan gitu. Jadi setiap hari dalam doa-doa kami dalam keluarga pasti kami mendeklarasikan firman, sehingga ada banyak firman yang terus kami baca setiap hari gitu ya. Jadi kalau firman yang nambah terus, biasanya Timo sama Matthew tuh komplain, Mami makin hari makin banyak aja gitu. Tapi saya bilang itu yang biasa jadi membuat kita jadi lebih baik gitu. Karena saya percaya anak-anak dibentuk
dari takut akan Tuhan, dari pengenalan akan firman. Mari kita menyanyikan satu lagu bahwa ya Tuhan kami percaya, firman-Mu ya dan amin. Kami akan lewati lembah air mata dan kami percaya kemenangan pasti akan terjadi dalam hidup kami. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, ya Tuhan ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Katakan sekali lagi, kemenangan sudah Kau jamin Tuhan. Kemenangan sudah Kau jamin. Katakan, aku percaya. Aku percaya. Mari kita naikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapak Edi akan menutup doa pagi kita pada pagi hari ini. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini mengawali hari baru yang Tuhan percayakan, kami boleh bersekutu bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga boleh membekali diri kami, hidup kami dengan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan yang memampukan setiap kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami juga sudah menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk Opa Dani dan keluarga, untuk Bu Sumaryati dan keluarga, Pak Hendra dan keluarga, Pak Theo dan keluarga, Pak Rudi dan keluarga, Pak Aji dan keluarga, Pak Listio dan keluarga,
Pak Indah dan keluarga, Mbak Mira, Pak Suwarno dan keluarga, Nikolas dan keluarga, untuk Bu Ruth dan keluarga, untuk Bu Hana dan keluarga, untuk Pak Anton dan keluarga, untuk Pak Thomas dan keluarga, juga untuk Mbak Dwi dan saudara-saudara yang ada di Kudus, untuk Bu Winda dan keluarga, untuk Pak Yunus dan keluarga, Bu Ana dan keluarga, Pak Alep dan keluarga, Pak Bambang dan keluarga, Pak Jun dan keluarga, Bu Linda dan keluarga, dan juga untuk Pak EDSS dan keluarga. Bapa di surga, kami membawa nama-nama dari jemaat-Mu GKMI Pengharapan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Tuhan yang sudah memilih setiap kami bersama dengan keluarga kami menjadi satu tubuh Kristus di GKMI Pengharapan. Kiranya Tuhan yang terus memimpin setiap kami, Tuhan yang terus memberkati dari setiap hal yang Tuhan percayakan bagi kami. Kiranya setiap kami ya Tuhan dalam hidup bergereja, kami boleh terus saling mengasihi, kami boleh terus saling mendukung, kami boleh terus saling mendoakan, kami boleh terus saling melengkapi, saling membangun di dalam setiap tanggung jawab, kewajiban dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kiranya Tuhan yang terus memimpin kami dalam hal pelayanan kami, sehingga apa yang kami kerjakan boleh memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Setiap pelayanan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Setiap kami dipakai Tuhan untuk boleh memperlebar kerajaan Tuhan, menjangkau banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu bersama dengan keluarga mereka. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap rencana-rencana yang sudah mereka rencanakan bagi mereka dan keluarga mereka. Biarlah rencana ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang mewujud nyatakan dalam setiap rencana-rencana kehidupan kami. Kami berdoa bagi setiap kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami sakit penyakit. Kiranya kuasa Tuhan, bilur-bilur Tuhan yang menjamah sakit penyakit mereka, sehingga mereka boleh disembuhkan dengan sempurna. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesabaran dalam menghadapi dan menjalani sakit yang diderita. Kami percaya Tuhan yang selalu beserta dengan mereka. Kami juga berdoa Tuhan memberkati, berlimpah-limpah dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Dan Tuhan memberkati setiap studi anak-anak kami, dimanapun mereka berada. Tuhan yang menolong, memberikan hikmat, membuat berhasil setiap anak-anak kami, tidak hanya dalam studi, tetapi di dalam menjadi murid Kristus. Kami rindu Tuhan, anak-anak kami boleh terus dekat dengan Tuhan. Kami rindu anak-anak kami boleh terus punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Segala hal yang dari luar, yang menggoda mereka, kiranya Tuhan yang menolong, melindungi mereka, sehingga mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Iman mereka tidak goyah, tetapi dalam setiap firman yang mereka dengar, dalam setiap firman yang mereka baca, yang mereka renungkan, itu boleh menguatkan setiap anak-anak kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GKMI Pengharapan ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus yang terus melimpah buat setiap kami. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa,